akan masuk ke dalam kamar mandi. Satu, menutup kepala pakai songkok. Nah, ini banyak ditinggalkan, ya, banyak ditinggalkan. Ya, sebagian mengatakan, oh itu kan dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat, kamar mandi, toilet itu di tempat terbuka, di padang pasir. Sekarang kan sudah tertutup, masa masih pakai penutup kepala? Yang sunnah dan itu dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama aulia. Kalau mau kamar mandi pakai songkok, tutup kepala. Kenapa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa ini sunnah jangan ditinggalkan. Sediakan songkok untuk masuk ke kamar mandi. Wallahu a'lam, juga hikmahnya tentu banyak. Ya. Di samping sunnah Nabi dapat pahala, juga banyak lagi hikmah-hikmahnya. Ya ayuhan nas, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai manusia, istahyu minallahi fa inni la adullu idza ataital khala wa waddi ra'si istihya'an min rabbi. Wahai manusia, jika kalian malulah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku selalu diam di dalam atap jika masuk ke dalam kamar mandi seraya menutup kepalaku karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Ke nomor setong saya pun punya saya tak ngaku ini. Ya lah. Ya kalau tidak ada songkok, pakai anduk, pakai apa yang penting tutup kepala. Ini kalau masuk kamar mandi. Sedia songkok-songkok yang tipis itu. Yang penting kita tutup kamar. Dapat sunnah. Nomor setong nih kawan. Insyaallah pulang dari sini kita kalau masuk kamar mandi usahakan tutup kepala. Ya. Nomor 2. Subhanallah, ini pengarang ini menyebutkan, Muhammad Amin menyebutkan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan manusia. Tak apa deh perhatian gitu manusia. Nomor 2, memakai sandal atau alas kaki agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Alasannya kenapa pakai sandal? 1, selamat dari najis, ya, lebih bersih, lebih tidak menginjak najis. 2, gangguan jin, karena kamar mandi, toilet itu tempatnya jin. Yang tidak pakai alas kamar mandi, alas kaki di kamar mandi, gampang terkena jin, kesurupan atau tersambut dan lain-lain. Jadi ini banyak. Kadang-kadang kita kalau di toilet, dulu Habib Adi pernah cerita, kalau di toilet di kamar mandi itu di pom bensin di mana disuruh buka memang sandal. Kalau mau masuk kamar mandi disuruh buka sandal. Yang bagus itu sediakan sandal khusus untuk ke toilet. Ya, sandal swallow, GPA yang memang khusus untuk air. Jadi di depan kamar mandi kita tuh sediakan sandal. Sunnah, ya, sunnah untuk pakai. Walaupun ulama khilaf. Nah itu kan toilet zaman dulu di tanah, sekarang kan sudah keramik semua toilet. Di kamar-kamar kita sudah keramik semua. Walaupun keramik, tapi ini sunnahnya Nabi. Ya, sediakan sandal GPA, sandal swallow itu sunnah untuk kita masuk kamar mandi. Dan contoh nomor 2 dia mau punya setelah akunnya. Mudah-mudahan habis ini kita perhatikan sandal ini. Yang 3, terakhir kita ambil 3 yang musibahnya. Udah lagi orang ini. Kita ambil 3 saja. Membaca doa ketika masuk kamar mandi. Ini insyaallah doanya banyak yang hafal. Entah apa tanya ke kompo ya sedikit kan. Allahumma bismillah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi an-najisi al-khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. Lanjut aslinya tuh. Cuma kalau bunggela kan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Tapi alhamdulillah ada kontak menjelaskan. Cukup bunggela tak apa-apa ya. Tapi kalau lengkapnya dari Nabi doanya seperti ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi an-najisi al-khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. Allahumma ja'al dukhuli ibratan wa amid annil adha wa afini birahmatin tarda biha anni. Jangan dulu. Insyaallah nanti kita akan buatkan apa namanya. Kalau ada, itu ada biasanya stiker seperti ini, doa masuk kamar mandi.
itu bagus ditempel di apa namanya di depan kamar mandi, itu bagus. Jadi kalau masuk kita ada yang langsung diingatkan gitu. Mudah-mudahan bisa dibuatkan nanti itu doa masuk kamar, karena ini akan kita pakai ya. Jamaah umat Islam itu jangankan sampai majelis ibadah, urusan kejiting Islam gak mau sia-sia. Dia masuk kamar mandi buang hajat tapi dia mau pahala. Orang ke kamar mandi buang hajat, buang air tapi dapat pahala, dapat sekian sunnahnya Nabi, dapat pahala. Tidur orang Islam gak mau dibuang-buang. Kenapa? Tidur harus dapat pahala. Ngerok gitu, tapi dia dicatat dapat pahala. Ya, seperti adat-adat yang sudah kita baca. Kenapa? Karena kita hidup ini singkat. Hidup waktu kita ini singkat. Dunia kama hilil maghar. Dunia kita ini seperti kita orang jalan, mampir di pinggir jalan istirahat sebentar. Hidupan kita di dunia seperti ini. Waktu kita ini sangat singkat, jangan dibuang-buang. Kajian tidak remes kira oleh sanggup penjiran selatin. Tidur bagaimana kita dapat pahala yang banyak, sehingga dalam waktu yang singkat ini kita bisa banyak mengumpulkan pahala. Gak mau dibuang-buang. Ya. Walaupun ini urusan buang hajat, bukan urusan ibadah, tapi orang Islam itu pandai, cerdas. Gimana dapat pahala yang besar? Gimana saya masuk kamar mandi? Bahkan katanya siapa itu bibiknya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Lau wadabta ala adab al-khala la dhahara lakan nur. Kalau kamu mempraktikkan adab masuk ke toilet, urusan kejiting 5 menit 10 menit kalian praktikkan adab, kalian akan tampak cahaya sunnahnya Nabi itu akan kalian dapatkan. Jangan tidak usah majelis, tidak usah ibadah, urusan kejiting aku sunnah Nabi, kita bisa dapat cahaya yang banyak, dapat pahala yang banyak. Kita cukupkan 3 ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita praktikkan, bisa kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahu a'lam.